Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Kita ketemu lagi teman-teman untuk melanjutkan Project Sekai yang kalian tunggu-tunggu. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Lancar rezekinya, lancar pekerjaannya, lancar ibadahnya, lancar sekolahnya, pokoknya yang terbaik untuk kita semua dan kita bahagia di dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke everybody. Doanya mantap ya. Hari ini seperti yang tadi sudah saya bilang kita akan kita akan masuk lagi ke Project Sekai dan ini masih rangkaian dari requestannya Bang Shin. Jadi mari bersama-sama kita ucapkan terima kasih Bang Shin, I love you full. Muah, 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 muah. Oke, kali ini Bang Shin bilang nih, akhirnya masuk ke Sekai terakhir yaitu MT Sekai. Sesuai namanya, Sekai ini hanya ada kekosongan dan kehampaan. Unit yang memiliki Sekai ini namanya Night Court at 25 PM atau biasa disebut Nigo. Membernya terdiri dari Yoisaki Kanade, yaitu yang rambut abu-abu, Asahina Mafuyu, rambut yang ungu, waifu saya katanya. Oh ya, by the way katanya Aisyah Mafuyu hari ini tanggal berapa sekarang? 27 ya. Iya bener kan, 27, pas banget. Sedang berulang tahun. Dan ini adalah waifu favoritnya Bang Shin. Selamat ulang tahun, happy birthday bukan Yoisaka Asahina Mafuyu. Kalau bahasa Jepangnya Tanjobi omedetou gozaimasu. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dimaafkan. Dan kemudian ada Shinoneme Ena, rambut coklat, dan Ena ini adalah kakak dari Akito, Vivid Bad Squad. Oh, banyak yang ada kakak ya. Dan Akiyama Mizuki, rambut pink. Silakan diklaim. Aduh. Oke, mereka adalah sebuah kelompok pembuat musik misterius yang beroperasi pada jam 1 pagi. Oh, pantesan 25 PM itu maksudnya jam 1 pagi. Dan identitas mereka diselimuti misteri. Kanade yang ingin membuat lagu untuk menyelamatkan orang lain, Mafuyu yang mencari keinginannya dan alasannya untuk tetap hidup, Ena yang ingin bakatnya dilihat orang banyak, dan Mizuki yang melarikan diri dari masa lalunya dengan menggunakan hobinya menyukai hal-hal imut, berpakaian imut meski dia cowok. Oh, dia cowok tuh ya. Menurut saya takut ada yang anggap Mas Bak Juki itu cewek. Oh, pantesan dikasih penjelasan do itu cowok. Soalnya di gendernya aja ditulisnya tanda tanya atau enggak ditunjukkan. Wah, panjang sekali ya. Intinya ini bakal kebalikan dari Wonderland X Showtime kemarin, Bang. Udah banyak sih yang ngomong kemarin ya di kolom komentar kalau ini akan agak gimana-gimana. Oke, kalau gitu mari kita rayakan ulang tahunnya siapa waifunya Bang Shin, yaitu Asahina Mafuyu, dengan membuka lagu pertama kita. Ini adalah Twilight Light Night Core dengan lagu yang berjudul apa ini? Twilight Light. Twilight Light Night Core. Iya, Twilight Light Night Core at 20 Twilight Night Core. Twilight Light dari Night Core 25 PM. Seperti apa gengs? Mari kita saksikan bersama teman-teman. Let's go. Hey, let's go. Oke. Kayak gak asing nih. Oke, kita perhatikan liriknya gengs. Masih membaca-baca nih saya. Sepertinya kita masih tidak bisa mendengarnya.
Alright. この想いもきっと重ねて世界の中鳴らして鳴らして鳴らしてねえ笑って笑ってなくしてしまったら Ini sejauh ini masih memakai gaya lirik yang sangat puitis ya. Masih nggak to the point, masih pakai rangkaian-rangkaian kata-kata tuh yang maknanya tuh nggak langsung ketebak seperti apa gitu. Ini lagunya bercerita tentang apa. Intinya ini dia pakai penulisan lirik yang cukup dalam, punya makna-makna tertentu. Jadi nggak bisa langsung kita simpulkan nih untuk pertama kali denger. Tapi mari kita lanjutkan lagi. ここへおいでよ帳の奥続いてくイメージに潜って不調和たちが弾き合う境界線不況は引きずる平行線 Oke. Pianonya lebih kental. 追い続ける額の中優しい Oke, ada suara dentingan-dentingan. ここにいるよ Aku ada di sini dan bisa kusikirkan, tak bisa kuwujudkan itu sekarang. Sakit seperti itu, doa seperti itu. 紡ぎ出す現実を手繰り寄せる言葉を結びや色彩を継ぎ合わせる景色を曖昧感の瞬間縛り付けてるなら引きちぎってしまえよ繰り返し Campur aduk 滲む ini. トワイライト何度でもつながれるさ行動 Oke. 手を伸ばした先に差し込む光が Lagunya lebih soft. ちぎれそうなタイトル Alright. 踊って踊ってその Kumpulan perasaan itu pastinya akan kita rasakan bersama di dunia ini. Oh, pasti perasaan yang campur aduk nih. 鳴らして鳴らして Beresonansi. そう歌って歌ってかすかに脈打つ Alright. 今は流れる止まりきり Yep. その身を揺らして向き合っていけるのか Jika diriku な menghadapinya, 赤目さす ujung jalan yang terwarnai cahaya fajar, hati transparan ini, waduh rapuh juga dong. まだセンサーとバリの奥切符そう笑って笑って Tapi kayak lagu nggak asing ini dah. Alright. Alright, alright, alright. Twilight Light. Twilight Light, everybody. Ini kita sepertinya akan memasuki wilayah yang cukup serius ya. Fokus saya ini benar-benar dari awal sampai akhir itu berusaha untuk memaknai liriknya dibanding fokus sama musiknya, jujur aja gitu. Tapi kalau didengerin secara sekilas, musiknya tuh emang ini lebih apa ya, lebih soft, lebih lembut gitu. Tetapi vokalnya ya gaya vokal idol ya. Gua ngerasa kayak banyak vokal gitu yang nyanyi dengan nada yang sama, nggak ada pecah vokal di dalamnya, nggak terlalu banyak kayak ya idol biasa kan kayak gitu ya, nyanyi barengan aja semuanya, nadanya nada yang sama aja. Cuma yang pasti ini kita akan memasuki wilayah yang sangat serius karena kalau di bedah nggak boleh asal-asal nih. Makanya di sini di lagu ini nih selain soft ya, itu mungkin nih lagu berikutnya dan seterusnya di sesi kita hari ini akan penuh dengan kesedihan sepertinya, karena nuansa-nuansa lagunya tuh ya nuansa-nuansa sendu, karena tiap lagunya punya psikologis yang beda nih kayaknya nih, cuma tetap punya garis merah yang sama. Oke, Twilight Light ini lagunya tuh kayak lagu senja emosional. Ya gak sih? Soalnya ada kata-kata fajar di dalamnya. Bukan fajar sad boy, beda lagi itu. Bukan malam pekat, tapi itu kayak transisi dari siang menuju malam, kita melewati waktu senja. Disitulah transisi itu hadir seperti perasaan yang ini hampir selesai tapi belum selesai banget gitu. Perasaan yang siang kayaknya belum selesai tapi kita akan masuki dunia yang agak lebih kelam. Kayaknya. Secara tempo ya pelan, sedang, napasnya tuh nggak terlalu hingar-bingar ya. Jelas sangat lagu yang bukan yang ini ya jedak-jeduk ya. Minor-minor gimana gitu secara chord ya.
tapi banyak ruang kosong sih di dalamnya kalau gua ngerasa ya. Soalnya ini lagu yang bisa banget dimasukin banyak hal lagi instrumennya, tetapi mereka memilih untuk mengkosongkan lagu ini biar kayaknya tuh telanjang aja gitu loh. Oke, kalau ngomongin Twilight ya, Twilight itu ya belum gelap sih, belum gelap. Tapi kalau kita ngomongin belum gelap, itu berarti seperti ada secerca cahaya yang tersisa. Seakan-akan seperti masih ada harapan gitu loh. Ada cahaya tapi hampir habis. Cuma nggak habis banget. Nah itu tuh Twilight. Ini lagu yang bertahan tanpa tahu mau ngapain sebenarnya. Jadi saking kosongnya dia nggak tahu nih mau ngapain. Nggak ngerti ya. Ini mungkin seperti hidup yang terus berjalan, masih ada nafas, tapi tujuannya belum jelas. Jadi kayak mereka tuh lagi berjuang, masih exhausted survival gitu. Entah mau kabur, entah mau lanjut. Nah ini rasanya lagu kayak gitu tuh. Soalnya banyak banget ruang kosong yang sebenarnya bisa diisi. Oke, kita lihat lagi lagu berikutnya. Selanjutnya masuk ke apa ini? Sai atau Reborn. Oh, terlahir kembali. Oke, geng, seperti apa? Lagu kedua kita Sai atau Reborn. Let's go everybody. Yes. Kan? Gloomy lagi kan? Kenangan saat awal tertawa. Oke. Ini sedihnya langsung berasa nih. Ku mengingat sendiri, anjay. Terjebak di kenangan nih. Alright. Aduh, hampir merinding nih. Aduh. Aduh, lebih puitis, lebih dalam, lebih to the point. Ah? Aduh. Oh yes. Makin bahaya ini gengs. Oh my god, ini liriknya to the point banget, langsung bisa dimengerti. Aduh, ujung-ujungnya merasa sendirian. Aduh, mengingat kenangan yang telah berlalu masih tersisa. Aduh, tolong lagi. Ini ambience-nya, musiknya lebih berasa reverb tebel. Aduh my god, hatiku membusuk dong. Ayo come on. Ah yes. Aduh. Aduh. Yes. Selamat
Kadang-kadang tuh kita tuh rasanya ingin mengulang waktu gitu ya, gengs ya. Ingin memperbaiki hal-hal yang baru sekarang kita sadari gitu ya. Aduh, mungkinkah masih bisa kembali? Aku aku berharap terlahir kembali ya sesuai judulnya. Ini ambience moodnya, atmosfernya kental banget. Simple aja interlude-nya, langsung masuk ke ref. Ini lagu lebih lambat. Gue pikir overtune enggak. Oh, holy moly baby crabs. Saise. Ini bukan lagu tentang kebangkitan hidup ya, yang sifatnya heroik, bukan. Ini lebih versi yang kalau gue hidup lagi mungkin sedikit lebih kuat gitu kan. Karena sekarang saya berada hidup dalam penyesalan. Kalau saja semuanya belum terlambat, tapi sayang sudah terlambat. Nggak ada kalau belum. Kalau itu andai-andai, padahal sudah. Aduh. Ingin rasanya aku mengulang waktu, terlahir kembali, memperbaiki semua kehidupan ini. Man, aduh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ini lagu jauh lebih soft dari sebelumnya. Jauh lebih lembut dari sebelumnya, jauh lebih pelan, lebih sakti dan lebih sakit. Strukturnya tuh pelan-pelan naik, reverbnya tebel ya kan. Rasanya tuh kita berada di ambience ngambang-ngambang mimpi-mimpi yang belum usai. Oh my god, dinamikanya halus kayak lagi berjalan kaki dengan gaya slow motion. Ini adalah sebuah pengakuan kehancuran dan penyesalan ya. Dan ini udah jelas banget pesannya, andai saja saya bisa mengulang kembali. Ya benar-benar reborn. Jadi kalau misalnya kita punya waktu hari ini, kalau bisa manfaatkan sebaik-baiknya gengs. Karena kadang-kadang yang paling bahaya adalah mengisi masa kini dan masa depan itu dengan penyesalan. Ya ampun, lebih baik ya. Lebih baik kita benar-benar berhati-hati dan benar-benar memperhitungkan segala langkah kita dan sekitar kita, hati kita, biar semuanya tidak pernah terlambat dan tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ini lagu lebih sedih sih gengs, ini sumpah. Karena setelah kita berada dalam penyesalan, rasanya kita semakin sendirian. Semuanya terasa hancur. Dan hanya bisa berharap andai kita bisa mengulangnya kembali. Fuck, nggak ada. Ini bukan penyelamatan diri sih ya. Ini sebuah kehadiran yang tidak akan pernah datang. Jadi harapannya sangat rapuh dan lagunya pasti sangat emosional. Next, jangan lama-lama sedihnya. Lagu berikutnya, Blooming in the Mud. Seperti apa gengs? Blooming in the Mud. Let's go to the go. Oke. Hutan udah pada kering tuh.
Ah. 流れなくておかしいよねって笑って Wah, menertawakan diri sendiri nih. 国別の人生あなたを遮る迷路の結局熟世の闇立ちはだかるああ君は誰よりも憂う人 Ay, paling menderita dia. Yes. 正しい呼吸に救われた今はいつか死ぬために生きてるだけだ Aduh ngeri. Mulai ada ketukan drum. Oh, dia memecah. Oh, karena hujan mengingatkan sesuatu. Iya. Tapi keyboardnya kuat banget nih. Nah, melindungi itu sendiri biar gak nyesel lagi. Yes, you are, we are. Aduh, ternyata. Beda nih. Agak lebih naik moodnya. Yes, benar. Ya, agak overtune dikit. Ada suara hujannya, gengs. Gak mau berhenti, gak mau berhenti. Yes. Tenggelam karena hujan adalah hal yang mustahil. Meski begitu, entah kenapa napas terasa sesak. Yes. Okay. Yes. Ada string belakangnya. Iya. Oh, dia kering, kemudian tumbuh lagi. Blooming in the mud. Yes, benar-benar tumbuh kembali, berbunga kembali. Oh my god, nih lagunya nggak pengen di skip. Shit man, mana pada. Wah, ini lagu tentang konflik batin sih. Konflik internal paling jujur. Aku tumbuh di tempat yang busuk. Tetapi bagaimanapun juga aku tetap manusia hari ini, esok dan seterusnya. Hari ini hidup karena besok kita akan mati. At least masih ada harapan. Jangan hancur lagi hatinya. Jangan hancur lagi. Ayo hidup bangkit. Berkembang kembali. Bersemi kembali. Yes, I like that. Meskipun dibuka dengan lirik yang sangat tragis di awalnya ya, tapi akhirnya ditutup dengan secercah harapan.
Meskipun kita berada di tempat yang busuk, beatnya terasa agak lebih berat tapi lama-lama naik, ada sentuhan drumnya juga, dan yang terakhir itu loh bombastis dengan string section. Yes, harmoninya itu dari halus sampai kotor kemudian dibikin halus lagi. Ada rasa lega, tadinya sesak gitu, tiba-tiba di belakangnya jadi lega, bisa bernafas lagi ya kan. Meskipun nafasnya tuh sesak tapi yang penting tetap bisa bernafas. Ini lagu ya udah pasti tentang hidup lagi ya. Hidupnya harus berkembang. Kita mengalami masa sulit, kita mengalami masa sedih, masa yang menyesakkan dada. Cuma bagaimanapun juga yang namanya kehidupan terus berjalan, hari-hari dan waktu terus berlanjut, maka kita harus keluar dari trauma itu, harus keluar dari lingkungan toksik, harus keluar dari hal-hal yang dapat membawa beban kita semakin berat. Ini tuh bukan kisah keluar dari lumpur sih, tapi mekar di tempat yang berlumpur atau yang kering atau tempat yang tidak memungkinkan. Memang kadang menyakitkan, tetapi bagaimanapun juga ini adalah night court ya. Ada harapan di jam 1 malam. Ngeri sih ini. Meskipun tenggelam, tapi kita harus tetap baik-baik saja. Goks everybody, goks. Akhirnya kita menemukan secercah harapan di lagu ketiga. Next, lagu keempat. Apa ini? Lagu keempat adalah Engeki ya, Engeki. Oke, next Engeki everybody. Let's go to the go. Pianonya lebih kental ya dari tadi. Saling melengkapi kekurangan, saling mengisi hidup sama. Oke, ini agak bahagia kayaknya. Kalau begitu kekosongan dalam diriku pasti ada yang mengisinya kan. Yes, pasti. Tapi belum tahu siapa orangnya. Kau pun siapa di sana, dengarkan aku. Oke. Oke, beatnya elektronik. Ya, snare ada shakernya juga. Oke, aku begitu bahagia melihat senyummu. Bermain peran sampai lupa untuk bernapas. Loh kok sandiwara? Di awal tadi tuh gua udah ngerasa ini lagu yang akan memiliki nuansa-nuansa happiness ya. Tapi ternyata tetap merasa bersalah terhadap dirinya dengan penuh sandiwara ini. Ternyata kita di bawah sandiwara doang, gengs. Ini hanya kebahagiaan semu karena kita akan masuk kesedihan berikutnya. Sudah cukup, sampai banget kayaknya. Akhirnya semuanya. Aduh bahaya. Yes, gua suka nih beatnya nih, simple. Kanan kirinya berasa, stereonya berasa. Hi-hat ininya juga asik, empuk. Peran buruk yang dipaksakan pada kita. Oh bener dong, kekuatan doa jangan diragukan lagi. Wah, dia tersesat lagi di dalam dirinya.
Lagunya lebih rock, lebih keras. Ya enggak dong sayang. Aduh jangan dong. Aduh. Ternyata kebahagiaan di awal hanyalah sandiwara, seperti sebuah drama. Oh jangan. 私はここから止まりているどうか気づいてと叫んでいる誰にも聞こえない私にしかわからない私の声だって間違ったまま息をし続け今さら気がついてしまったんだ居場所はもうここにはないと Don't say that ただ確から自分を欲して逃げ込んだ先で見つけた小さな脆い男あの明かりも今私の舞台を終わらせるから Yes. 目を覚まして Yes. Wow, Engeki. Ini lagu seperti bercerita tentang drama ya. Hidup itu seperti drama. Hidup ini hanya sandiwara. Sangat filosofis sih. Musiknya agak lebih upbeat, musiknya agak lebih rock, seperti sebuah pertanyaan besar yang diteriakkan secara lantang. Dan dari lagu ini lirik-liriknya tuh kayak memaknai hidup sama dengan panggung. Perasaan itu hanyalah naskah yang tidak ditulis sendiri ya kan. Musiknya dramatis, dari videonya ada unsur-unsur teatrikalnya juga, seperti terasa ada adegan demi adegan gitu ya gengs ya. Yang jadi pertanyaan batu di sini adalah penekanan liriknya. Itu adalah mempertanyakan aku yang asli itu nggak ada, yang ada hanyalah peran. Waduh, itu yang berbahaya gengs. Jadi seperti orang yang sedang berpura-pura untuk dicintai karena dia sebenarnya nggak kenal siapa dirinya sendiri. Jadi lewat peran yang ia mainkan akhirnya dia bisa dicintai meskipun dia nggak tahu siapa dirinya sebenarnya. Itu hanyalah sebuah topeng belaka untuk alasan dia agar orang lain menyukainya dia. Semuanya hanyalah acting, pada akhirnya ia merasa kehilangan identitas. Kalau semuanya hanya acting, aku ini siapa? Aduh, ini bukan sedih sih, ini benar-benar totally ngerasa kosong, mempertanyakan kepada dunia ini ya kan, bahwa dia telah lama merasa di dalam kekosongan karena semuanya hidup dalam kepura-puraan. Jadi ini adalah posisi emosional di mana konsepnya itu identity collapse ya. Dia benar-benar kehilangan jati dirinya. Dan please buat teman-teman, ada pesan juga sini ya terkait lagu ini ya. Lagu-lagu ini tuh bisa jadi bahaya kalau kalian memaknainya tuh secara gamblang dan jadi motivasi yang brutal. Kenapa? karena unsur desperate-nya ya itu bukan lagi sedih,
tapi udah sampai kepada titik kosong di mana tuh kita nggak tahu hidup ini mau ngapain. Jadi kenapa kalau gue bilang jadi bahaya? Kalau kita udah berpikir kita tidak berguna, kita tidak kenal siapa diri kita tidak layak di tempat ini dan hal-hal sebagainya ya. Aduh, please jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, karena ini bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Jadi motivasi yang akhirnya ya udahin aja semuanya, please jangan sampai ya gengs. Kalian tuh harus hidup kepada realita dan yakin bahwa kehidupan berikutnya atau waktu-waktu ke depan, masa depan itu lebih indah. Jadi please jangan galau berlebihan, jangan sedih berkepanjangan, apalagi sampai desperate menyalahkan diri sendiri. Itu bahaya gengs, jangan ya. Aduh, bahaya ini Bang Sin. Sedih-sedih tapi desperate, aduh ngeri banget lah. Oke, masuk ke lagu 5. Makin ngeri lagi gak sih? Kita akan masuk ke Sorega Anata no Shiawase Toshitemu. Let's go everybody. Kenapa begini? Ya, kenapa begini? Let's go. Wah, kan? Ekspektasi remaja perempuan dan laki-laki. Palsu lagi. Ya ilah. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Bisakah bebanmu hari ini diselamatkan? Bisa. Oh, ada freebannya. Oh, vokalnya berasa banget di sini nih. Oke. Yes, dramatisasinya berasa di sini. Jangan
dikasih string lagi di belakang. Aduh, kenapa sih kalian harus galau-galau? Aduh, jangan tularkan aku kepada hal-hal yang menyedihkan. Ah, aduh, gimana ya? Ini tuh lagu kayak moodnya tuh self erasure song gitu. Bukan gue pengen bahagia, tapi kayak kalau lu bahagia meski tanpa gue juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi kalau bisa jangan pergi ya, jangan pergi untuk sekarang. Aduh, gimana sih orang tuh harus selalu bahagia, harus semangati hidup kita ya kan. Aduh, oh my god, agak egois ya lagu ini. Agak egois. Cuma yang pasti masih di dalam mood yang sama. Emosinya ditahan, musiknya lebih nyakitin daripada nangis, meskipun ada ketukan-ketukan drum yang cukup tone-nya tebal gitu ya, yang agak lebih lebih apa ya, lebih besar gitu, lebih kasar gitu. Sebenarnya lagu ini tuh kalau dibungkus dengan piano, dibuat lebih soft lagi bisa lebih lebih bahaya. Tetapi lagu ini dibuat dengan full instrumen yang sebenarnya itu sebuah tanda, gengs. Itu sebuah tanda. Kalau ini si sang produsernya, si Sekai ini, si siapa namanya, si Night Court ini itu sebenarnya dari sisi musik dia lagi menceritakan sesuatu pesan. Meskipun liriknya ini benar-benar dalam, sangat sedih ya, tapi mereka Night Court ini tidak memberikan musik yang sedih juga. Musiknya tuh justru lebih cenderung ke semangat. Jadi ada kontradiktif di mana sebenarnya musik ini bisa jadi jawaban. Selama kalian mengikuti beatnya lagu ini, kalian tuh tidak akan jatuh kepada kekosongan yang paling hampa dan gelap sedalam-dalamnya. Karena Night Court berusaha juga tidak cuma menyampaikan dari segi lirik ya, tapi musiknya juga bisa dicerna sebagai penyemangat sebenarnya menurut gua. Ya ini tuh kayak lagu cinta yang sedikit berbahaya ya, karena dia berusaha untuk mengorbankan eksistensi diri sendiri demi orang lain agar orang lain itu tetap utuh. Tetapi dia tuh tidak bisa meninggalkan sepenuhnya, meskipun dia berharap kebahagiaan itu terjadi untuk orang yang ia cintai gitu. Jadi ya kalau emang lu bahagia dengan cara lu sendiri silakan, tapi kalau bisa jangan bahagia-bahagia banget daripada gua gitu, karena kebahagiaan gua belum datang pada waktu yang tepat. Kayak gitulah. Jadi Night Court ini benar-benar bukan cuma hanya lagi menyampaikan lagu sedih sebenarnya, gengs, tapi lagi menyelipkan rasa semangat dari musiknya. Ini sih yang gua rasain ya. Agak lebih quiet self tapi agak sedikit egois lagu ini. Bahaya ini, bahaya. Semuanya bahaya pokoknya. Oke, next masuk ke lagu ke-6, Zamuza. Zamuza, seperti apa Zamuza? Night Court, let's go. Pas banget lagi nih, jam 1. Zamuza, let's go. Oke, kayaknya agak hingar-bingar nih, nggak sedih lagi nih. Dari moodnya sih ada happy-happynya. Ada suara cowok nih. Oh kan? Dari tadi nggak ada suara aslinya, akhirnya suara cowoknya keluar. Sakit.
誰だって楽しいから好き好き好き痛みとラングな僕らったったらったなのになぜだろう今も好き好き好きって話を引きずりゆくザザザザザムザ現実はもうなんていうな Agak agresif musiknya. Yes. Samsa. Samuza tuh Samsa sebutannya. 生きてあげられなくてと伝えて否定形の笑顔でも欲しくて人間様なりきってる亡霊 Oke. 自分の弱音に相槌ばかりだった当然あなたとまともに喧嘩もできなかった Zuki, sakit. 変われそうにないやいや冗談じゃない夢を食べないで好き Oh, jangan ajukan mimpiku, keputusanku yang indah ku nyanyikan tata tara tata. Meski aku menjadi bayangan diriku yang dulu. Oke, belum move on. Alright. Oke, funky gitar. Pop funk gini. Oke. Oke, cahayanya ada di jam 1 pagi. Oh, jangan bilang kau mau pada kenyataan. Oke. Yes. Yeah. Akhirnya saya menemukan secerca titik yang lebih terang ya. Ini lebih metamorfosis dari kesedihan menuju sedikit terang ya, sedikit semangat gitu. Meskipun belum selesai banget rasa sakitnya, tapi dia udah berusaha untuk move on. Ini lagu yang merubah manusia manusia yang berubah jadi sesuatu yang dia benci oleh dirinya sendiri, tetapi berubah untuk lebih baik, untuk tetap maju, untuk lebih percaya akan datangnya sebuah kebahagiaan. Lagunya tuh, musiknya tuh lebih agresif, agak sedikit lebih ada salsa-salsanya dikit loh. Beatnya tuh agak patah-patah, ya kan, goyang patah-patah. Dan ini beda dari yang sebelumnya. Ini lebih kontrasnya, bahkan ekstrim ya, agak lebih meledak secara musik. Cuma liriknya ya, meskipun merasa seperti diri yang masih bersalah gitu, tidak cocok sama dunia, tapi bagaimanapun juga dia mempertahankan eksistensinya dan ada sedikit harapan yang ia ingin jalankan gitu loh. Sadar rasa sakit, tetapi sakit itu kalau bisa dianggap normal ya, udah biasa ya kan. Sakit sih tapi biasa lah, yang paling penting adalah eksistensinya tetap berjalan meskipun mengalami banyak penolakan, kejatuhan dan segala hal yang tidak enak. Tapi tadi dia kasih pesan ya kan, tetap melangkah itu, tetap maju, tetap semangat. Aduh, jangan takut sama realita, oke? Karena realita bukan untuk ditakuti atau diratapi, tetapi untuk dilawan. Semangat, gengs! Alright, sampai juga ke lagu ke-7, lagu terakhir. Apakah ini lagu yang berbahaya, lagu paling sedih, atau ini adalah penutupan konflik yang menjadi seru dan bahagia? Seperti apa, gengs? Inochi apa tadi nih? Inochi ni kirawarete iru. Oke, saya siap dengan lagu terakhir
dari Night Court at 25 p.m. Let's go everybody. Kayaknya lebih sedih nih. Oke, enggak. Oke, makin naik temponya, makin naik beatnya. Oke, jangan ke atas. Yes. Ya. Betul. Lah. Dijawab sendiri. Nah, bodoh amat dengan kehidupan orang lain. Nah, membenci seorang pun sudah menjadi semacam tren. Aduh, nggak boleh. Hidup khusus. Aduh, iya juga sih. Nggak boleh. Aduh. Enggak. Nah. Yes. Wah, ini pesan yang paling menusuk. Bener-bener menusuk. Menusuk untuk lebih semangat atau menusuk untuk sesuatu yang akan membuat ini berakhir. Ini lagu yang paling bahaya. Beneran paling bahaya. Oke. Gak punya uang, menikmati berbagai masa seharian. Masih tanpa mengerti arti hidup. Oke, pengangguran, gak tahu diri nih. Ya mendingan tidur aja dah. Anak muda seperti kita suatu saat akan berubah menjadi orang dewasa. Betul. Bertambah tua suatu hari akan membusuk tanpa satupun jiwa menyadari keberadaan kita. Memperoleh tubuh abadi, terus hidup tanpa pernah mati. Yes. Oh, ada sering, ada violinnya. Gak boleh gitu. Ya, kalau gak ingin mati maka hiduplah. Nah, kan? What? Sebentar. Ini keren banget. Oh my god, ini keren banget sumpah. Ini keren banget, geng. Saya suka ini ya kan, transisi yang langsung drastis berubah. Ada legato dan staccato bersamaan. Ngeng, entah itu cello, entah itu violin cuma di nada rendah, sebelah kanan itu langsung staccato. Tetot. I like that. Simply harmony, tetapi sangat indah dan beautiful. Iya, indah dan beautiful sama abangku. Lanjut. Oh, oke. Masa sih besok mungkin jangan. Iya pasti. Nah, sebenarnya yang ingin ku nyanyikan tuh kan, ini jelas ya kan. Yang sebenarnya aku ingin nyanyikan adalah bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu yang ingin ku nyanyikan, katanya Night Court tuh. Yes. Kita harus hidup sekuat tenaga, memeluk hidup dan terus sekuat tenaga. Ya. Hiduplah. Yes, I like this. Akhirnya endingnya ini adalah jawaban semuanya.
staccato sama piano. Yep. Aduh, enak banget nih penutupnya. Bisa ditiru, ini bakal ide gua. Yes. Finally, hiduplah. Ya, setelah semua kegalauan, kekosongan, kesedihan, desperate, akhirnya pesan yang paling penting, hiduplah. Oke, gue pikir awalnya ini lagu tentang bundir ya, tapi ternyata ini lagu yang hidup untuk tetap hidup meskipun kita ditolak oleh dunia dan dunia membenci kita atau kehidupan kita sendiri atau kehidupan sekitar kita atau siapapun. Yang penting yang pasti kita harus tetap hidup. Upbeat tapi pahit, tapi sebenarnya terselip dengan jelas semangat untuk bertahan hidup. Ini lagu yang sangat kejam, dibuka dengan kontras yang menyedihkan seperti orang yang bersiap siaga mengambil pisau untuk mengakhiri segalanya, tapi ternyata di belakangnya hiduplah. Dan ini yang ingin mereka sampaikan. Oh, Night Court 25 PM. Goks. Hidup itu ya kadang dipuja, kadang dicerca. Tapi kadang juga hidup itu ada kalanya lemah dan ada juga kuat. Ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih. Yang pasti itu akan selalu datang dan pergi. Yang paling penting adalah kita itu tetap yakin terhadap diri kita sendiri, ya kan. Kalau kita merasa sedih, cari lingkungan yang ramai, orang-orang sekitar yang ramai, atau teman-teman kita nggak ada yang bisa mengobati, kita cari teman baru, ya kan. Kalau pekerjaan kita sepertinya tidak membawa kita lebih baik, justru bikin kita semakin ngerasa kosong, ganti cari kerjaan yang lain. Kalau bang nggak gampang cari kerjaan bang gitu, ya kan. Ya kan udah dijanjikan banyak lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan pekerjaan, janji aja dulu yang penting. Salah, pokoknya usaha aja dulu. Ini lagu sih menurut gue ya kritik sosial ya terhadap fenomena masyarakat. Mungkin ini di fenomena masyarakat Jepang itu sendiri ya. Dan kalau nggak salah juga di sana tuh tingkat bundir di sana tuh agak lebih tinggi ya. Karena mungkin anak-anak muda di sana tuh ya habitnya tuh banyak persaingan lebih ketat gitu, terus butuh validasi atau kompetisi yang sangat cenderung bikin orang kayak ngerasa kalau kalah tuh kalah banget gitu. Tapi sebenarnya enggak juga sih kalau menurut gua. Ya bagaimanapun juga setiap orang tuh punya hak, punya cara dan punya pilihan untuk hidup, tetap bertahan hidup dengan cara yang bahagia. Kalau hari ini kita nggak bahagia, yakin besok kita akan bahagia. Memang nggak gampang, tapi yang pasti kalau kita bisa percaya dan yakin terhadap diri kita sendiri, setidaknya alam itu pasti akan mendorong kita kepada hal yang lebih positif. Jadi buat teman-teman kalau lagi ngerasa galau, ngerasa sedih, ngerasa kosong, ngerasa desperate, yakin aja masih banyak yang lebih sedih daripada kehidupan kita. Jadi perbanyak bersyukur, perbanyak percaya pada diri kita, perbanyak mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Karena dari lagu ini semua juga sebenarnya pada dasarnya mereka ingin menyampaikan teruslah hidup, tetap semangat ya, jangan sampai hilang rasa hidup di dalam diri kita. Karena yang namanya kesalahan atau masalah atau pengalaman buruk di masa lalu itu akan tergantikan dengan pengalaman yang indah di masa depan. Yakin itu deh, amin. Alright, luar biasa. Akhirnya saya menemukan titik terang di lagu terakhir. Goks everybody. Ini bukan playlist sedih, tapi ini adalah peta depresi yang sangat fungsional karena ditutup dengan lagu yang menyadarkan kita ya. Ya oke lah kalau gitu kita tutup dengan kesimpulan yang menyeluruh. Bukan sekedar rangkuman. Dari tadi belum rangkuman ternyata. Oke, Night Court at 25 PM. PM kan ya?
25 PM itu bukan unit yang tentang mati kalau gua rasa ya. Tapi itu mereka adalah unit yang tentang orang-orang yang masih hidup, yang meskipun tidak tahu cara hidup, tapi mereka tetap berusaha untuk bertahan hidup. Dari Twilight sampai Inochi itu benang merahnya cuma satu, hidup terasa berjalan tanpa izin dari diri sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, mau sekarang, mau besok, mau 10 tahun lagi, yang penting bertahan hidup ya. Oke lah kalau gitu. Semuanya terima kasih Bang Sin. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Sekali lagi ini sepertinya cuma imajinasi saya. Dan saya hari ini lebih fokus ke lirik karena dari kemarin udah banyak banget yang bilang, wah Bang besok masuk ke N25, N25, N25 bakal begini, bakal begitu. Wah oke, akhirnya saya lebih fokus ke liriknya daripada musiknya. Cuma yang pasti ini benar-benar memberikan inspirasi juga sih buat gue sih, terutama dari segi musik dan pembuatan lirik juga. Dan mudah-mudahan ini juga menginspirasi dan pastinya insya Allah menghibur buat teman-teman ya. Kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Shin dan teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. We'll see you next time, motherfucker.